Kegiatan ini turut menghadirkan 4 narasumber untuk memaparkan materi, di mana narasumber pertama terkait audit kasus stunting dengan sasaran calon pengantin ibu hamil dan ibu nifas. Wanita usia 14 tahun, kalau kita bandingkan dengan undang-undang perkawinan yang diharapkan bahwa ini adalah calon pengantin, harapannya dia bisa menikah setelah usia 19 tahun. Kemudian di sini dari data yang disajikan ke kami, di sini belum ada data hamil, tetapi didapatkan lila yang normal. Kemudian dari IMT juga masih kurang, dia kategorinya masih kurus. Jadi masalah yang ditemukan adalah seorang catin, belum ada pemeriksaan HB. Nah, lila ini perlu dilihat karena IMT-nya kurang, apakah memang benar pengukurannya gitu ya. Slide. Nah, dari hasil audit kasus kami menyimpulkan seorang nona ini adalah dengan diagnosa catin, dia masih usia muda dengan kondisi KIK. Tata laksananya apa? Kami harapkan di sini mohon diulang pemeriksaan bagaimana pengukuran lingkar lengan atasnya, kemudian edukasi untuk menunda pernikahan sampai dengan usia 19 tahun dengan persiapan gizi dan pengetahuan pernikahan. Sementara narasumber kedua turut memaparkan materi terkait dengan audit kasus stunting dengan sasaran balita dan balita, di mana nampak seluruh peserta begitu menyimak dengan jelas dan seksama. Kemudian untuk panjang badan berdasarkan umur kita dapatkan di men 3 SD sampai dengan men 2 SD. Jadi anak ini pendek atau stunting. Kemudian untuk visinya di men 2 SD kurang men 2 SD sampai dengan men 1 SD, yang termasuk visi kurang. Untuk karakteristik keluarga ini mendapatkan pendampingan gizi, kemudian tidak bisa sembarangan, tidak mendapat bantuan tunai bersyarat, tidak memperoleh bantuan sosial pangan. Untuk sarana dan prasarana posyandu, alat ukur yang berfungsi sudah tersedia, kemudian penyakit penyerta tidak ada, penilaian pertumbuhan, tren pertumbuhannya baik, tetapi anak pendek. Kemudian untuk merespon perkembangan ya baik, kemudian faktor yang berpengaruh diasuh oleh ibu, status orang tua berkawin, sanitasi lingkungan baik, badan sehat ada, frekuensi keposyandu sering, masih eksklusif dia, dan lama menyusui sampai dengan usia. Materi berikutnya adalah terkait audit kasus stunting terkait dengan gizi, atau lebih tepatnya manajemen gizi dan penanganan stunting. Latar belakangnya kenapa gizi harus berperan penting dalam penanganan stunting, karena remaja putri yang mengalami anemia, kemudian juga asupan makannya kurang ketika dia sebelum hamil dan saat hamil akan menyebabkan kondisi melahirkan bayi yang malnutrisi. Kemudian status gizi ibu sebelum hamil memberikan faktor yang signifikan pada komplikasi persalinan dan kehamilannya. Kemudian perempuan dengan status gizi underweight akan berisiko 32% melahirkan anak yang BBLR dan prematur. Selanjutnya perempuan dengan status gizi obesitas akan berisiko meningkatkan risiko kelahiran menjadi kelahiran diabetes gestasional atau preeklamsi. Berikut adalah pembagian makan dalam sehari. Jadi tadi diketahui adalah kebutuhannya sekitar 1.700, nanti akan dibagi dalam snack makan pagi sekitar 20%, kemudian snack paginya 10%, kemudian siangnya sekitar 30%, untuk snack sore 10%, malam 20%, dan snack malamnya 10%. Lanjut, Mbak. Yang berikut adalah gizi pada kehamilan. Kehamilan ini adalah proses konsepsi sampai dengan kelahiran bayi. Biasanya sekitar berusia 266 sampai 280 hari. Pola asuh apakah menjadi penyebab stunting? Nah, pola asuh itu akan membentuk perilaku anak, kemudian karena pengaruh ekonomi, sosial, dan lain-lain tadi akan membentuk orang tua maupun generasi baru yang akan jadi calon pengantin, calon ibu, kemudian juga anak-anak yang akan tumbuh, yang dilahirkan tadi. Pola asuh
bukanlah penyebab tidak langsung pada kasus stunting, tapi bisa dijelaskan untuk kasus calon pengantin dengan ekonomi yang nyon sewu rendah, pendidikan yang terbatas, kemudian faktor sosial budaya itu terkait dengan nilai etika seperti itu. Kemudian di ibu hamil juga sama, dari kasus-kasus yang ada itu ekonominya cenderung rendah, pendidikan juga cukup rendah, SMP, ada yang SD. Kemudian untuk di ibu nifas juga hampir sama. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, telah ditetapkan 5 strategi nasional dalam percepatan penurunan stunting, yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian atau lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Di Kabupaten Blitar sekitar 14% ya anak-anak yang mengalami stunting. Untuk itu kami berusaha untuk segera mengentaskan anak-anak itu dari stunting dan melakukan pencegahan stunting. Pencegahan stunting bisa kita lakukan dengan pemberian makanan tambahan pada saat posyandu dengan protein hewani sekitar 10-15%, dan kemudian pengaturan gizi yang baik dan edukasi kepada orang tua tentang menu gizi yang baik. Memang banyak kendalanya, karena yang pertama di masyarakat kita masih menganggap bahwa stunting itu sesuatu yang tabu. Jadi mereka tidak percaya kalau anaknya dibilang stunting karena anaknya tidak sakit apa-apa, lincah, tetap ceria, bisa menyanyi, bisa menari. Tetapi ternyata efek dari stunting itu sangat berat karena akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Oleh karena itu, kita berusaha meyakinkan orang tua supaya anak-anaknya mendapat gizi yang baik, mendapatkan protein yang baik agar terhindar dari stunting. Salah satu yang berkontribusi adanya stunting itu diakibatkan adalah adanya pernikahan dini, di mana anak yang secara kesehatan dia belum siap untuk bereproduksi karena keadaan dia harus siap untuk bereproduksi walaupun dipaksakan. Nah ini tentunya secara fisik, secara mental, secara ekonomi belum siap, sehingga nanti kalaupun bayinya lahir, kalau tidak didampingi dengan maksimal, tentunya akan bisa menimbulkan masalah gizi buruk, kemudian masalah kesehatan baik bagi bayi maupun ibunya.